Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung dan menggambarkan gaya dalam akibat dari beban merata. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak tertinggal materi yang diupload pada channel YouTube ini. Oke, kita langsung masuk ke materi perhitungan. Di sini ada balok yang berdiri di atas dua tumpuan dengan beban merata sebesar nilai Q. Nah, dari pemodelan ini kita hitung reaksi perletakan terlebih dahulu. Sigma H sama dengan 0, maka nilai HA sama dengan 0. Sigma momen di B sama dengan 0, maka VA dikalikan L dikurangi Q dikali setengah L sama dengan 0. VA kali L sama dengan setengah QL kuadrat. VA sama dengan setengah QL. Untuk menghitung VB, kita gunakan sigma V sama dengan 0. VA plus VB minus Q sama dengan 0, didapatkan VB sama dengan Q minus VA, maka VB sama dengan QL minus setengah QL. Didapatkan VB setengah QL. Selanjutnya kita tentukan letak potongan pada elemen struktur. Kuncinya adalah buat potongan di antara dua gaya atau beban, atau buat potongan di dalam interval beban merata. Dikarenakan di sini kita ada beban merata, hanya ada beban merata, maka kita buat satu buah potongan sejarak X1 dari titik A. Oke, kita buat tinjauan pada potongan 1, di mana nilai X1 itu di antara 0 sampai dengan L. Ini ada variabel di kiri, ada nilai M1, N1, dan V1. Kita hitung gaya normal, di mana sigma H sama dengan 0, maka gaya normal 1 sama dengan HA sama dengan 0. Lalu kita hitung gaya lintang atau geser, maka V1 sama dengan setengah QL dikurang Q kali X1, karena di sini ada variabel X1, jadi kurvanya akan linear terhadap nilai X, sehingga kita hitung jika X1-nya sama dengan 0, maka V1 sama dengan setengah QL, X1 sama dengan L per 2, maka V1 sama dengan setengah QL dikurang Q kali L per 2 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan L, maka V1 sama dengan setengah QL minus QL sama dengan minus setengah QL. Nah, untuk perhitungan momen, sigma momen 1 sama dengan 0, momen 1 ini dipengaruhi dari VA dikalikan X1 dikurangi QX1 dikalikan setengah X1. Didapatkan hasilnya setengah QL dikali X1 minus setengah QX1 kuadrat. Karena di sini koefisien X1 dalam bentuk kuadrat, maka nanti kurva momennya berbentuk parabolik atau parabola. Nah, karena kurva parabolik, maka ada nilai maksimum sehingga kita bisa mencari titik X di mana nilai maksimum momen terjadi. Dengan cara kita hitung turunan momen terhadap X1. dm per dx1 sama dengan 0, maka turunan dari M1 terhadap X1 adalah setengah QL minus QX1. Kita bisa dapatkan nilai X1-nya yaitu sebesar setengah L, di mana disitulah terjadi momen maksimum. Kalau kita lihat, lokasi momen maksimum itu sama dengan lokasi di mana V1 sama dengan 0. Jadi, ketika gaya geser sama dengan 0, momen maksimum terjadi. Kita lanjutkan ke perhitungan menghitung momen. Jika X1 sama dengan 0, maka M1 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan setengah L, maka M1 sama dengan setengah QL dikali L per 2 minus setengah Q kali L per 2 kuadrat. Didapatkan hasilnya seperempat QL kuadrat minus seperdelapan QL kuadrat. Jika X1 sama dengan seperdelapan QL kuadrat. Jika X1 sama dengan L, maka M1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita gambar gaya dalam. Yang pertama, gaya normal sama dengan 0 sepanjang bentang. Lalu untuk gaya geser itu sebesar setengah QL. Untuk potongan 1, itu nilainya positif, sejarak setengah L. Lalu untuk potongan kedua, itu nilainya negatif setengah QL. Lalu untuk nilai momen, di mana fungsinya adalah momen sama dengan setengah QL kali X1 minus setengah Q kali X1 kuadrat. Bentuknya parabolik, jadi seperti ini, nilainya positif. Dengan nilai momen maksimum ada di jarak setengah L dari titik A.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini ada balok di atas beban di atas dua tumpuan dengan beban merata sebesar 10 kN per meter dengan panjang sepanjang 8 meter. Maka nilai Q besar atau Q total sama dengan 80 kN. Kita hitung dulu reaksi perletakannya. Sigma H sama dengan 0, maka HA sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, maka VA dikalikan L dikurang QL atau Q besar dikali setengah L sama dengan 0. VAL sama dengan setengah QL kuadrat, VA sama dengan setengah QL, VA sama dengan setengah dikali 10 kN per meter dikali 8 meter, hasilnya adalah 40 kN. Untuk menghitung untuk menghitung nilai VB, kita hitung dari sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0, maka VA plus VB dikurangi Q atau P sama dengan 0. VB sama dengan P minus VA, VB sama dengan 80 minus 40 kN, hasilnya adalah 40 kN. Selanjutnya kita buat titik potongnya. Caranya dengan menentukan letak titik potong pada elemen struktur, yaitu buat potongan di antara dua gaya atau beban, atau buat potongan di dalam interval beban merata. Maka kita buat potongan 1 di antara titik A dan B, lalu kita tinjau free body-nya, di mana X ini adalah antara 0 sampai dengan 8 meter. Ini adalah free body sebelah kiri, di mana gaya normal N1 sama dengan 0, karena HA sama dengan 0. Lalu lintang geser sama dengan V1 sama dengan VA minus Q kali X1, di mana setengah QL minus Q kali X1 linear terhadap nilai X, didapatkan 40 minus 10 X1. Nah, jika X1 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 40 kN, X1 sama dengan 4, maka V1 sama dengan 40 minus 10 kali 4, hasilnya adalah 0 kN. X1 sama dengan 8, maka V1 sama dengan 40 minus 10 kali 8 sama dengan minus 40 kN. Untuk nilai momen, sigma momen 1 sama dengan 0, maka momen 1 adalah gaya dikalikan jarak. Gayanya yang pertama ada VA dikalikan X1 dikurangi Q kali X1 dikalikan setengah X1, maka 40 kali X1 minus setengah kali 10 kali X1 kuadrat, di mana kurvanya parabolik. Lalu kita hitung turunan untuk mencari nilai X1 di mana momen maksimum terjadi. Maka 40 X1 minus 5 X1 kuadrat sama dengan 0. 40 minus 10 X1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 4 meter. Terbukti bahwa momen terbesar itu terjadi ketika gaya lintang atau gaya geser sama dengan 0. Kita hitung nilai momennya. Jika X1 sama dengan 0, maka M1 sama dengan 0. X1 sama dengan 4, maka M1 sama dengan 40 dikali 4 minus setengah dikali 10 kali 4 kuadrat sama dengan 80 kN. X1 sama dengan 8 meter, maka M1 sama dengan 40 dikali 8 minus setengah kali 10 kali 8 kuadrat sama dengan 0. Maka selanjutnya kita gambarkan gaya dalam. Pertama, gaya normal sama dengan 0. Lalu untuk gaya geser, fungsinya tadi kita dapat adalah 40 minus 10 X1. Untuk gaya geser di titik A sama dengan 40 kN, di titik 4 meter dari titik A sama dengan 0, dan di titik B itu sama dengan minus 40 kN. Lalu untuk gaya momennya dengan fungsi 40 kali X1 minus setengah kali 10 X1 atau 5 X1 kuadrat, hasilnya didapatkan nilai momen sebesar 80 kN meter, nilai maksimum dengan nilai positif. Maka kesimpulannya, gaya dalam normal sama dengan 0 sepanjang bentang, V geser maksimum sama dengan 40 kN baik positif maupun negatif, dan momen maksimum sama dengan 80 kN meter pada jarak 4 meter dari titik A. Oke, sekian untuk part pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus mengulang soal agar Anda semakin mahir. Semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.